Coba deh inget-inget lagi, pernah nggak sih kalian mencoba sesuatu yang rasanya, wah, mustahil banget di awal? Hari ini, kita bakal menyelami kisah puasa pertama seorang anak di bulan Ramadan, sebuah perjalanan yang benar-benar menguji kekuatan, menumbuhkan kesabaran, dan yang terpenting, berakhir dengan sukacita yang luar biasa. Pertanyaannya simpel ya, tapi coba bayangin deh rasanya. Seharian penuh loh, tanpa setetes air atau sebutir nasi pun. Nah, inilah tantangan besar yang akan dihadapi oleh dua tokoh kita, Kabi dan Bika. Ini bukan sekedar tentang nahan lapar, tapi tentang menemukan kekuatan yang mungkin mereka sendiri nggak sadar mereka punya. Nah, yang unik, perjalanan puasa mereka ini nggak dimulai pas matahari terbit loh. Justru sebaliknya, ceritanya berawal di keheningan malam. Sebelum fajar, dengan sebuah janji yang tulus dari dua orang anak. Mungkin ada yang bertanya, Ramadan itu sebenarnya apa sih? Jadi ini adalah bulan suci di mana umat muslim berpuasa. Tapi bukan cuma untuk menahan lapar dan haus ya. Ini lebih ke latihan spiritual. Waktunya untuk merenung, memperkuat iman dan yang paling penting, merasakan empati buat mereka yang mungkin kurang beruntung. Jadi semuanya itu dimulai dari sebuah janji. Malam sebelumnya, dengan semangat yang membara, Kabi dan Bika berjanji pada orang tua mereka. Besok kami akan puasa sehari penuh. Ini bukan sekedar ucapan biasa, ini tuh semacam tonggak sejarah buat mereka, dan tentunya didukung penuh oleh keluarga. Oke, persiapannya dimulai dari sahur. Coba bayangin ya, mereka harus bangun saat semua masih gelap, kira-kira jam 3 pagi. Terus, mereka makan makanan yang bergizi buat bekal energi seharian. Tapi yang paling krusial adalah langkah ketiga, menetapkan niat di dalam hati. Inilah fondasi spiritual buat menghadapi hari yang panjang di depan. Dan saat matahari mulai naik, nah, disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Jam-jam yang terasa berjalan lambat, dan disinilah ketahanan serta semangat Kabi dan Bika benar-benar diuji. Awalnya sih, hari itu rasanya biasa aja. Normal banget. Saking normalnya, si Kabi sampai lupa kalau dia lagi puasa. Dan dengan polosnya, nanya sarapannya mana. Momen yang lucu banget ya, tapi ini nunjukin betapa barunya pengalaman ini buat dia. Realitas puasa belum sepenuhnya klik di kepalanya. Tapi untungnya mereka nggak sendirian. Lihat deh gimana Bika ngingetin Kabi, kita harus kuat sampai maghrib. Dan Kabi pun setuju, mereka saling menguatkan. Mereka tahu ini bakal susah, tapi mereka siap menghadapinya, bareng-bareng. Wah, ini kontrasnya kelihatan banget nih, antara pagi dan sore. Paginya energi masih full, masih lari-larian main bola. Tapi begitu sore datang, pas matahari lagi terik-teriknya, energinya mulai terkuras. Rasa capek, panas, haus, semua mulai terasa. Dan pikiran mereka pun mulai melayang, membayangkan segarnya segelas es teh manis. Nah, di titik inilah kita sampai ke inti ceritanya. Karena puasa, seperti yang akan mereka pelajari, ternyata bukan cuma soal menahan lapar dan haus. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Akhirnya mereka sampai di rumah. Dengan sisa-sisa tenaga, yang keluar dari mulut mereka cuma, lapar ibu, haus bu. Cuma dua kata itu, tapi rasanya udah mewakili segalanya. Ini adalah suara jujur dari anak-anak yang udah mendorong diri mereka sampai ke batas kemampuan. Dan di momen itulah, ibu mereka ngasih pelajaran yang penting banget. Beliau mengingatkan mereka kalau rasa lapar dan haus ini bukanlah tujuannya. Ini adalah latihan sabar dan latihan kuat. Tiba-tiba, fokus mereka bergeser dari penderitaan fisik menjadi kesempatan untuk bertumbuh dari dalam. Di saat-saat terakhir yang paling berat, disitulah godaan terbesar muncul. Sebuah momen di mana semua kerja keras mereka seharian hampir aja sia-sia karena satu kelalaian kecil. Sang ibu yang lihat anak-anaknya lagi berjuang punya ide yang cerdas banget. Ia ngasih mereka tugas yang seru buat bikin mereka sibuk di jam-jam terakhir yang paling sulit itu. Ayo, kita bikin waffle buat buka puasa nanti. Coba bayangin suasananya. Aroma waffle yang manis mulai kecium di dapur. Kabi asik banget ngaduk adonan warna-warni itu. Sampai-sampai dia lupa diri. Karena kebiasaan, secara refleks dia ngangkat sendok adonan itu ke mulutnya buat mencicipi. Sebuah gerakan yang hampir aja mengakhiri perjuangannya. Dan tepat pada saat itu, Bika langsung menghentikannya. Seruan Kabi, "Astagfirullah, hampir saja." Itu menangkap rasa kaget dan leganya dia. Dia nyaris gagal. Momen ini nunjukin betapa susahnya melawan kebiasaan ya. Setelah momen yang bikin deg-degan itu, penantian mereka akhirnya akan segera berakhir. Sekarang kita masuk ke bagian akhir hari yang penuh sukacita, di mana keluarga berkumpul untuk merayakan keberhasilan Kabi dan Bika.
Lalu, terdengarlah suara azan, suara yang menandakan matahari telah terbenam. Inilah suara yang udah mereka tunggu-tunggu sepanjang hari. Semacam soundtrack kemenangan yang menandakan perjuangan mereka sudah selesai, dan sekarang waktunya merayakan. Momen ini namanya iftar, dan ini ini lebih dari sekedar makan. Buat Kabi dan Bika, ini adalah puncak dari perjuangan mereka. Sebuah perayaan kebersamaan dan rasa syukur yang dalam setelah seharian penuh bersabar. Dan bahkan sebelum minum seteguk air yang udah mereka idam-idamkan seharian, mereka berhenti sejenak untuk berdoa bersama. Sebuah doa syukur yang sederhana, tapi merangkum tujuan dari hari itu. Puasa ini dilakukan karena iman dan diakhiri dengan rasa terima kasih atas rezeki yang akan mereka nikmati. Dan misi berhasil, dua-duanya sukses menyelesaikan puasa sehari penuh, 100%. Coba bayangin betapa bangganya orang tua mereka ngelihat anak-anak mereka membuktikan kalau mereka punya kekuatan dan ketekunan yang mungkin mereka sendiri nggak duga sebelumnya. Kisah Kabi dan Bika ini jadi pengingat ya, kalau terkadang tantangan yang paling berat justru yang paling banyak ngajarin kita tentang diri kita sendiri. Coba deh, sekarang kalian renungin sejenak, tantangan masa kecil apa sih yang